Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa pada hari ini kita bertatap muka kembali ya, dalam hal melakukan perkuliahan kuliah hukum kesehatan kelas C19 sebagaimana dan kami ya, ditempuh oleh Pak Dr. Baharudin Badaru, SMH, dan saya sendiri, Dr. Hardianto Jambi, SMH, di hari Kamis ya, 14.40, seyogianya di jadwal. Mungkin saya undur di jam 15 sampai dengan jam 16, seharusnya jam 16.30, karena waktu di Zoom itu terbatas karena saya tidak menggunakan akun Zoom Premium ya. Nah, kemudian ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang kemudian dalam hal prosesnya nanti melalui kebijakan pimpinan Universitas Muslim Indonesia ini sudah menggunakan akun Kalam ya. Sudah menggunakan akun Kalam ya. Nanti kuliah ini ya akan lewati berapa materi nanti dan kita akan selesaikan selama dalam 1 semester ya. Namun itu dalam hal mata kuliah ini saya mau sampaikan soal deskripsi awalnya adalah mata kuliah ini ya, ini kelas saya sebenarnya, ini kelas saya ya. Ini mata kuliah deskripsinya di kelas C19. Ini adalah mata kuliah yang merupakan cabang ilmu hukum yang relatif baru ya. Namun sangat penting diketahui untuk dijadikan dasar pemahaman tentang pengertian, sumber hukum kesehatan, sejarah hukum kesehatan, profesi bidang kesehatan, transaksi terapeutik, pola hidup, pola hubungan terapeutik, kegawatan medik, informate consent, medical consent, record, hubungan dokter dengan pasien, dan tanggung jawab dokter dalam hukum, kan? Dan kemudian dapat dipakai mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam mengambil tindakan medis atau malpraktek. Substansi mata kuliah hukum kesehatan bersumber pada Undang-Undang Kesehatan beserta peraturan yang mencakup kode etik profesi kesehatan, kedokteran yang dilihat dari sudut pandang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Maka yang berkaitan dengan perjanjian atau antara dokter dengan pasien dalam informate consent, eutanasia, transaksi terapeutik, dan izin praktek seorang dokter. Dalam hal ini membahas mengenai sanksi hukum yang kenai dalam hukum administrasi, KUH Perdata, dan KUHP ya. Nah, mata kuliah ini diharapkan bahwa mahasiswa dapat memahami tentang hukum kesehatan dan menganalisis dalam pemecahan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum kesehatan. Makanya salah syaratnya adalah mata kuliah telah lulus mata kuliah hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara ya. Kemudian dalam hal ujian dan penilaian ada ujian tengah semester, ada ujian penjaminan kualitas, ada tugas, dan sistem penilaian saya mengambil 5 hal: kehadiran, presensi, ujian tengah semester, tugas dan keaktifan belajar, sikap dan etika, ujian akhir semester. Kemudian daftar pustaka juga saya menggunakan 4 daftar pustaka ya. Ada punya Endang Wahyati Yustina, kemudian ada buku dari Muhammad Said Is. Ini ada buku Munandar Wahyudi Suganda,
ada buku Zaini Asyadi. Ini bukunya 4-4 ada sama saya ya. Saya lupa bawa ya karena di rumah. Ini bukunya ada 4-4. Ini ada sama saya miliki. Nanti saya coba foto covernya. Saya coba foto covernya nanti saya bagikan di grup WA kelas ya. Adapun soal kalian mau memiliki buku, silakan mau kalian miliki atau tidak, itu tidak menjadi wajib. Namun kalau kalian miliki, itu menjadi hal penting bagi kalian ya. Nah, kemudian dalam mata kuliah ini kita akan lewati nanti berapa tahapan semester ya, sehingganya mudah-mudahan ini bisa akan kita capai nanti ya dalam hal sehingga tujuan pembelajaran mata kuliah ini bisa tercapai ya. Yang pertama adalah nanti di setiap pertemuan daftar hadir perkuliahan nanti ada mekanisme nanti saya sampaikan nanti di akhir ya soal bagaimana kalian untuk daftar hadir. Nah, materi ini akan kita lewati pertama soal pengertian dan ruang lingkup hukum kesehatan ya. Ini saya sudah sharing materinya, nanti kita akan buka bersama. Ini di pertemuan berikutnya ada perkembangan hukum kesehatan ya. Kemudian di pertemuan berikut ini ya. Ini di pertemuan berikut ini ada soal ya, di pertemuan ketiga kita akan membahas nanti soal pengertian pelayanan kesehatan ya. Kemudian di pertemuan keempat hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Pertemuan kelima ada hak dan kewajiban dokter dan pasien. Di pertemuan keenam kita sudah mites. Pertemuan ketujuh standar profesi medik dan etika kedokteran. Pertemuan ke-8 medical forensik. Pertemuan ke-9 malpraktek medik. Pertemuan ke-10 eutanasia. Pertemuan ke-11 ada aborsi ya, terus aborsi. Pertemuan ke-12 baik ya. Baik, saya akan mulai ya. Sebelum saya mulai, saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi hal sebelum saya akan menyampaikan materi kuliahnya. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang saya mau sampaikan soal tata tertib kuliah. Soal absen, saya ingatkan soal absen. Untuk kehadiran kalian, nanti saya yang mengisi daftar hadir di Zikalam. Kalian nanti setelah akhir perkuliahan, kalian nanti ya, screenshot saja bukti kehadiran kalian di Zoom ini ya. Silakan kalian screenshot bukti kehadiran kalian, lalu kalian kirimkan di grup WA ya. Bisa dipahami nih? Kalian screenshot saja bukti kehadiran kalian dan kirimkan di grup WA. Siapa? Kemudian rekaman kuliah ini saya rekam. Nanti saya akan bagikan di akun YouTube saya. Silakan kalian nanti komentari stambuk kalian dan nama lengkap kalian. Dan kalau kalian berkenan silakan di like dan di subscribe juga ya kalau kalian berkenan itu ya. Nah, ya, Pak. aturan lainnya adalah yang bagi yang pria tidak bisa menggunakan kaos ya. Tidak bisa menggunakan kaos untuk pertemuan berikutnya ya. Dan bagi yang wanita juga tidak bisa menggunakan pakaian yang sifatnya yang ketat begitu ya. Tentunya adalah bagaimana layaknya seorang muslimah dan jilbabnya juga jangan sekedar hanya dililit ya. Tapi benar-benar itu jilbab yang terpakai dengan bagus ya. Nah, saya akan mulai ya. Kemudian untuk dispensasi soal keterlambatan, saya hanya kasih waktu selama kurun waktu 20 menit ya. Jika lewat 20 menit, kalian susah untuk mengakses masuk, karena memang saya sudah tidak untuk memasukkan kalian pada kelas ini, pada kelas berikutnya ya. Kemudian soal pelaksanaan perkuliahan, saya juga akan melaksanakan via Zoom atau aplikasi lainnya yang tentunya tidak memberatkan kalian. Saya mau sampaikan juga, silakan kalian simak materi ini baik-baik, karena di akhir perkuliahan saya akan tanyakan materi yang pernah saya sampaikan. Jika kalian tidak menjawab,
materi yang saya sampaikan tidak menjawab, maka saya anggap itu juga tidak hadir ya. Makanya silakan disimak materinya, karena saya akan mencoba nanti apakah betul kalian menyimak dengan baik atau tidak ya. Baik, saya akan mulai ya. Saya akan mulai materinya. Ini soal hukum kesehatan ya. Kalian download saja materinya. Saya sudah sampaikan itu ya. Jadi Pak, Kenapa? jadi Pak, saya mau sampaikan bahwa ada teman-teman yang belum bisa bergabung Ya. di Zoom. Ya. Banyak yang mau gabung. Jadi tolong Pak diusahakan supaya mereka juga bisa bergabung Pak. Saya sudah join ya. Ini materinya ya. Kita mulai ya, pengertian ruang lingkup kesehatan ya. Nah, apa urgensinya sebetulnya hukum kesehatan ini ya? Nah, kalau kita kaitkan dengan perkembangan dewasa ini, suatu hal yang seluruh dunia ya, kemudian merasakan soal dampak pandemi ya. Nanti itu kita akan bahas dalam hal mengkaji soal masalah isu-isu kesehatan yang lagi mengemuka. Namun dalam hal kaitannya soal kesehatan, Indonesia dalam hal pembangunan kesehatan, urgensinya itu dapat kita temukan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu dalam hal melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi menjadi tanggung jawab negara melindungi segenap bangsa Indonesia yang di dalamnya adalah rakyat Indonesia. Salah satunya adalah melindungi dalam aspek kesehatan itu ya. Ini dapat kita temukan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian asas-asas hukum kesehatan, asas-asas penggunaan kesehatan, yaitu asas perkemanusiaan, ini dalam hal bagaimana soal hak asasi manusia ya, dalam hal setiap orang ini ya, dalam hal pemenuhan kesehatan itu dilihat dari aspek kemanusiaannya. Kemudian asas keseimbangan, semua orang itu seimbang atau dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Asas manfaat, itu tentang manfaat dalam hal bagaimana pelayanan kesehatan atau yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian soal perlindungan, nah, negara melindungi, tadi kaitan dengan alinea keempat. Kemudian soal asas penghormatan, ya, menghormati dalam hal bagaimana setiap warga negara Indonesia dalam hal pembangunan kesehatannya. Kemudian asas keadilan, ya, nah, ini soal setiap orang itu merasakan sebuah keadilan tentang bagaimana karena manusia Indonesia ini sifatnya ada yang kemudian yang kaya, ada yang kemudian yang hidupnya di bawah pas-pasan ya. Ini soal kesamaan itu ya. Ini asas gender non diskriminatif, tidak semua orang harus dipersamakan sama dalam hal pelayanan kesehatan. Dia norma agama, bisa mengakui 6 agama, maka setiap pemeluk agama kemudian harus merasakan soal pelayanan kesehatan yang tidak memandang di agama apa, tapi kemudian harus dilayani dengan baik. Kemudian ya, pengertian hukum kesehatan, ini hukum kesehatan adalah serangkaian ketentuan hukum. Nah, jadi unsurnya adalah serangkaian ketentuan hukum, baik yang berkaitan langsung dan tidak langsung. Jadi ini sebuah rangkaian ketentuan hukum, ya, rangkaian ketentuan hukum dalam hal yang berkaitan langsung atau tidak langsung dari aspek hukum, dari aspek kesehatan. Baik, kemudian hukum kesehatan ini adalah mengatur antara pasien dan masyarakat dengan tenaga kesehatan. Jadi ini adalah soal hubungan pasien atau masyarakat dengan tenaga kesehatan. Dan kemudian yang ketiga adalah upaya pelaksanaan soal pelayanan. Soal pelayanan, bagaimana soal memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait soal pemenuhan kesehatan setiap orang ya, atau setiap warga negara Indonesia ya. Kemudian ruang lingkup kesehatan. Ini kalau kita Undang-Undang Kesehatan itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, kesehatan itu diatur dalam pasal 1
yaitu kesehatan adalah keadaan sehat. Nah, apa itu sehat? Berarti orang tidak sakit kan gitu. Nah, dalam keadaan sehat bahwa secara fisik ya, mau mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi. Nah, artinya apa? Rumusan pasal ini dapat dipahami bahwa ketika orang sakit atau tidak sehat, maka tidak akan produktif secara sosial dan ekonomis. Dia tidak bisa akan melaksanakan aktivitas sehari-hari atau tidak dapat melaksanakan suatu aktivitas ekonomi. Sehingganya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan kesehatan ketika orang yang kemudian tidak sehat atau sakit ya. Jadi sehat itu ada berapa hal? Sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual. Ada orang yang sehat fisik tetapi mentalnya itu tidak sehat. Contoh orang gila ya, gitu ya. Nah, ada orang yang spiritualnya sehat secara mental, tapi fisiknya kemudian tidak sehat. Contoh cacat gitu ya. Nah, hubungan antara pasien dan masyarakat, hubungan terjadi karena adanya perjanjian. Ini berkaitan dengan hukum perdata. Apa itu tenaga kesehatan? Itu adalah orang yang mengabdikan diri, yang memiliki pengetahuan. Jadi orang yang memiliki pengetahuan. Pak, bagaimana dengan dukun ya? Nah, dalam undang-undang ini adalah yang dimaksud orang yang memiliki pengetahuan melalui pendidikan bidang kesehatan. Jadi yang dimaksud di sini tenaga kesehatan adalah memiliki pengetahuan tentang kesehatan melalui pendidikan. Nah, sehingganya diberikan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi intinya itu ya, apa bedanya dukun dengan dokter? Kan gitu. Kalau dukun dia hanya mengetahui, tetapi dalam undang-undang tidak terpenuhi unsur, karena yang dimaksud dalam unsur ini memiliki pengetahuan melalui pendidikan sehingga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan upaya kesehatan. Kemudian yang berikut adalah pasien. Nah, pasien itu adalah orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya. Nah, kalau di masalah hukum ya itu namanya klien ya. Nah, kalau ini pasien di sini dalam aspek kesehatan adalah orang yang melakukan konsultasi kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, contoh kalau sakit gigi ya, kalau sakit gigi ya, gigi berarti harus pergi ke dokter gigi, kan gitu. Kalau sakit gigi jangan pergi ke dokter kandungan, pasti beda kan? Nah, kalau laki-laki hamil ada enggak dokter kandungan? Ada ya. Kalau perempuan hamil berarti harus konsultasi ke dokter kandungan, bukan ke dokter bedah, mungkin begitu ya. Karena mungkin nanti akan dibedah, tapi konsultasinya bukan ke dokter bedah dulu, ke dokter kandungan ya. Nah, kemudian ya, upaya kesehatan itu adalah setiap kegiatan secara terpadu, terintegrasi. Apa itu upaya kesehatan? Yang pertama adalah pencegahan atau preventif. Itu upaya kesehatan adalah pencegahan. Yang kedua, sekarang upaya pencegahannya apa? Contoh dalam hal COVID-19, upaya pencegahannya apa? Siapa bisa bantu? Apa upaya pencegahan di kasus COVID-19 ini? Ayo, siapa bisa? Masker. Social distancing. Masker, minum Yang pertama, Pak. saya, Pak. Lanjut ya. Mengikuti protokol kesehatan. Nah, kemudian ya. Kalau yang Social distancing. yang Nah, paling urgent sekali sih, Pak, regulasi sih yang perlu perlu diperkuat. Nah, kemudian adanya peningkatan kesehatan, ini promotif sifatnya ya, dalam hal promosi kesehatan. Yang berikut adalah pengobatan penyakit. Ini istilahnya kuratif. Jadi kalau ada orang yang sakit, kemudian diobat, itu namanya pengobatan penyakit atau kuratif. Yang kemudian yang ketiga adalah, yang terakhir adalah pemulihan kesehatan. Ini rehabilitatif. Stroke itu kan direhab dia, kan? Atau kemudian orang yang setelah pengobatan kemudian ada melakukan rehab ya. Ini ada diatur dalam pasal 1
angka 11 Undang-Undang Kesehatan. Itu di Undang-Undang Kesehatan ini diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ya. Nah, saya mau sampaikan undang-undang ini wajib kalian miliki. Nanti minggu depan saya tanya apakah kalian sudah miliki? Cara memilikinya sederhana. Tidak perlu kalian beli undang-undangnya. Kalian hanya download saja undang-undangnya, simpan di HP atau simpan di laptop kalian. Bisa dipahami? Saya. Kemudian ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan hukum kesehatan. Yang pertama undang-undang. Yang kedua peraturan pemerintah. Yang ketiga jurisprudensi. Yang keempat perjanjian atau konvensi-konvensi internasional. Yang kelima kebiasaan. Yang pertama ya, undang-undang. Dalam aspek kesehatan ini ada tiga perundang-undangan yang penting. Yang pertama adalah undang-undang kesehatan sendiri. Nah, undang-undang kesehatan ini dalam perkembangannya, dalam sejarahnya di Indonesia ini telah 3 kali diterbitkan. Yang pertama adalah Undang-Undang nomor 29 tahun 60 yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 ya. Nah, itu dirubah lagi dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Itu dari Undang-Undang Kesehatan ini sudah 3 kali diterbitkan ya. Sudah 3 kali dilakukan perubahan. Kemudian ada Undang-Undang nomor 44 tahun 2009. Yaitu itu tentang rumah sakit. Jadi kita selain tentang hukum kesehatan secara general, kita juga akan mempelajari soal undang-undang rumah sakit. Yaitu Undang-Undang nomor 44 tahun 2009. Kemudian ini juga kalian harus miliki. Caranya adalah kalian download saja undang-undangnya, simpan di HP kalian. Kemudian yang terakhir, Undang-Undang nomor 29 tahun 2004, yaitu tentang praktik kedokteran. Praktik kedokteran ya. Kemudian ya, kemudian tadi hukum yang berkaitan langsung yaitu jurisprudensi. Nah, ini merupakan bukan peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan putusan hakim. Jadi jurisprudensi itu adalah putusan hakim yang sudah mempunyai hukum tetap yang lalu diikuti oleh hakim lain dalam menghadapi kasus serupa. Karena ada asasnya juga, ya, similia similiabus. Perkara yang sama harus diputus hukuman yang sama. Ini contoh dalam hal kasus pipian mengganti kelamin. Atau yang kalau lebih tren itu adalah Dorce Gamalama. Itu ternyata dia sudah legal untuk mengganti jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan ya. Nah, siapa tahu nanti kalau ada hal lain yang kalian temukan bisa kita untuk diskusikan dalam hal kasus seperti itu ya. Kemudian perjanjian internasional. Nah, apa bentuknya ini? Contoh di tahun 64. Ini perjanjian konferensi Helsinki. Ini ada soal kesepakatan waktu itu bahwa dibenarkan dalam hal perjanjian bahwa dibenarkan itu adanya disepakati adanya dalam penelitian kedokteran itu untuk melakukan eksperimen pada manusia, khususnya berkaitan dengan obat-obat baru dalam hal eksperimen injeksi virus. Nah, ini kemarin dalam kaitannya dengan COVID-19 ditemukan sebuah vaksin yang kemudian ternyata vaksin itu kalau tidak salah kemarin di Brasil ya, sudah kemudian dites sejumlah 1.000 spesies kayak 1.000 sampel manusia ya dalam hal menguji. Nah, itu adanya karena berdasarkan dari perjanjian internasional. Kemudian kebiasaan ini adalah tingkah laku manusia dilakukan secara berulang-ulang dan itu sudah menjadi sebuah hukum dan akan berakibat hukum apabila tidak dilakukan. Contoh begini, dalam hal seorang dokter untuk mengoperasi, contoh tim dokter untuk melakukan operasi terhadap pasien, maka diawali sebelumnya dengan adanya sebuah perjanjian, sebuah pendatanganan izin operasi. Jadi dokter
tim dokter ketika melakukan operasi, maka harus mendatangani sebuah izin operasi. Itu sebetulnya kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang-ulang, ya. Kemudian ketentuan hukum yang tidak berkaitan langsung, ini ada 3. Yang pertama KUH Perdata. Ini saya agak cepat sedikit karena waktu terbatas di Zoom, ya. Yang pertama di KUH Perdata. Ini ada diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, kemudian pasal 1366 KUH Perdata, kemudian di pasal 367 KUH Perdata, ya. Kemudian ya, kemudian pada aspek pidana ini dapat kita temukan dalam pasal 351 dan pasal 359 KUHP. Ini soal penganiayaan atau soal dari praktek medis itu adanya luka-luka berat dan mengakibatkan kematian. Saya ingatkan kembali lagi bahwa ya, bukti kehadiran kalian ya supaya bisa nanti kalian kirim di grup WA untuk saya kehadiran ya, untuk saya ikut kehadiran kalian di Zoom. Saya ingatkan juga ya sebelum dan sampai nanti terpotong karena habis waktunya, minggu depan jangan lagi ada yang memakai kaos oblong ya. Memakai minimal kaos kerah atau memakai memakai kemeja ya. Kemudian ketentuan hukum administrasi. Nah, ini administrasi adalah soal tindakan medis tenaga medis yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini bisa berakibat pada pencabutan izin praktek di sini ya. Ini soal administrasinya. Kemudian sifat dan hakikat hukum kesehatan. Nah, menurut Sudikno Mertokusumo tahun 2000 dia sampaikan begini bahwa hukum itu bersifat 2 hal, imperatif dan fakultatif. Nah, hukum kesehatan itu terdiri atas 2 hal, imperatif dan fakultatif. Nah, fakultatif imperatif itu adalah sifatnya mengingat dan bersifat memaksa. Artinya ketika memaksa harus ditaati. Nah, itu yang sifatnya bersifat imperatif. Nah, kalau yang fakultatif itu sifatnya adalah melengkapi. Jadi sifatnya yang fakultatif itu adalah hanya sekedar melengkapi. Nah, oleh karena itu hukum yang bersifat imperatif karena sifatnya memaksa, maka umumnya selalu disertai sanksi. Contoh sanksi pidana dalam hal penjara, kemudian denda dan hukuman administrasi. Secara keseluruhan kesehatan itu adalah imperatif dan kemudian ya, imperatif dan fakultatif. Kemudian ya, ketentuan sanksi ini ada di pasal 190 sampai dengan pasal 201 hukum kesehatan. Ini tentang bagaimana soal sanksi pidana. Ini nanti akan menjadi tugas kalian ya. Tugas kalian di minggu depan. Silakan kalian ini pahami pasal 190 dan pasal sampai 201. Saya akan pendalaman materi di minggu depan soal ketentuan pidana pasal 190 dan pasal 201 ya. Ini sudah tugas kalian, silakan kalian miliki Undang-Undang Kesehatan 36 2009, Undang-Undang 44 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 29 tahun 2004. Itu ya. Nah, sekarang sebelum saya mau tanyakan sama kalian. Siapa ya? Dewi Yuliastri. Dewi Yuliastri? Bisa dengar suara saya? Iya, Pak. KUHP terdiri dari berapa buku? Ya, Pak. KUHP terdiri dari berapa buku? KUHP. Tidak tahu ya. Belajar ulang ya. KUHP itu terdiri dari 3 buku. Buku 1, Ya, Pak. buku 3. Nah, ini yang gagah fotonya ini. Siapa? Andi siapa ini? Dari pakai jas. Andi siapa namanya nih? Jafal, Pak, Jafal. Ah, Arya Diningrat. Ini nama Arya Diningrat. Di pasal berapa tadi soal hukum kesehatan? Pasal berapa di KUHP yang berkaitan langsung dengan hukum kesehatan tadi?
190 sampai 201. Di KUHP, itu di Undang-Undang Kesehatan. Pak. Ya, 2. berarti kamu tidak nyimak. Itu ada di pasal 351 dan pasal 359. Kemudian Muhammad Rais. Muhammad Rais, bisa dengar suara saya? Muhammad Rais? Muhammad Rais? Ya, Pak. Ya, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang nomor berapa? Jangan ketawa, Muhammad Rais. Bisa. Kamu tidak nyimak ya. Yan, Ya, Pak. Maldayanti, Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang nomor berapa? Maldayanti, Undang-Undang nomor berapa? Praktek Kedokteran. Maldayanti, saya anggap tidak hadir ya, Maldayanti. Maldayanti, Ya. saya anggap tidak hadir kamu kalau tidak menjawab. Undang-undang nomor ini, Pak. Nomor berapa? Kedokteran, Pak. Hani Maharani. Pak, halo? Iya, Pak. Maharani, Iya, Pak. pasal berapa itu yang berkaitan, pasal berapa dalam KUH Perdata yang berkaitan dengan hukum kesehatan? Pasal 1, Pak. Pasal 1 di KUH Perdata. Iya. Oh, Ya. di KUH Perdata. Oh, itu pasal berapa? Sebentar, Pak. KUH Perdata pasal 1366, Pak. Ya, Pasal 1366, Pak. ya, kamu tidak nyimak berarti. Siapa yang di mobil ini? Oh, Ini yang di mobil siapa? salah ya, Pak? Yang di mobil ini siapa ini? Siapa? Pasal 1366. Yusril, Pak. Yusril. Yusril. Iya. Apa sanksi dalam aspek administrasi terhadap tenaga medis? Apa sanksi administrasi terhadap tenaga medis ketika kemudian Dengerin. Administrasi. sanksi administrasi terhadap tenaga medis jika kemudian terdapat kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medisnya apa? Pencabutan izin. Ya, baik. Ya. Pencabutan izin praktek. Oke. Saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Nanti itu model kuliah saya sudah gambarkan dari awal. Begini model saya nanti, bagi hati-hati yang tidak menjawab, tidak bersuara ketika saya tanya, saya anggap tidak hadir ya. Silakan jawab saja walaupun salah ya. Ingat, Siap, Pak. contoh Siap. di depan. Saya tanya contoh si Maulinda. Maulinda, mana undang-undang kesehatan? Tidak ada, Pak. Saya kasih keluar dari grup ya. Jadi 3 undang-undang itu harus ditujukan ke saya, sudah di-download ya. Sudah di-download di HP kalian ya. Dan ingat, ada tugas tadi. Pasal berapa tadi tugas? Ini amal rida. Ya. Ya, pasal berapa tadi tugasnya? Mana videonya? Ini yang tidak aktif videonya artis ya? Pakai komputer ya. Jadi nggak bisa pakai. Ini yang tidak aktif. Tadi mau masuk pakai HP tapi nggak bisa. Oh, ini saya anggap artis semua nih yang tidak aktif videonya nih. Nggak bisa tadi masuk lewat HP jadi pakai komputer ya. Nggak ada kameranya. Pasal berapa tadi tugasnya? Yang harus dipahami? Yang pasal 110 sampai pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 2019. Ya, ingat ya. Undang-Undang 36 2019 undang-undang tentang apa?
Muhammad Atala. 2000 Muhammad Atala. 2009, Pak. Oh, 2009, Pak. Bukan 2009. Ya, 2009. Muhammad Atala, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang tentang apa? Atala. Khatam, Pak. Muhammad Atala. Undang-Undang Nomor 44 Khatam, Pak. Tahun 2009, Undang-Undang tentang apa? Atala.